Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama kajian Islam Ustadz Mustafa yang berjudul Perkara yang Membatalkan Wudhu. Semoga kita semua dapat keberkahan dan kemanfaatan dari tayangan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in hum min ahli syidki wal wafah. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab kemarin telah kita bahas, kita telah jelaskan hal-hal terkait dengan rukun daripada puasa. Rukun daripada puasa yang pertama adalah niat melakukan puasa. Jika ini Ramadan, jika ini puasa wajib, maka niatnya wajib pada malam hari. Namun jika puasanya itu adalah puasa sunnah, maka diperbolehkan niat pagi hari, dengan catatan selama belum melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Contoh, pada pagi hari dilihat tidak ada makanan, maka boleh kita langsung niat puasa. Tapi syaratnya satu, puasa sunnah. Yang kedua, belum memakan sesuatu apapun atau belum melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Akan tetapi kalau puasanya puasa wajib, kemarin dalam pembahasan sudah kita jelaskan bahwa harus niat pada malam hari. Yang pertama, rukun daripada puasa. Adapun rukun puasa yang kedua yaitu al-imsak anil muftirat, mencegah, menghindari sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Ini namanya rukun puasa, rukun saum. Rukun puasa yang kedua adalah mencegah dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian dalam kesempatan ini akan kita jelaskan keterangan dari kitab Fathul Qarib terkait hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Pertama, sampainya sesuatu ke dalam lubang tubuh dengan sengaja. Maksudnya, puasa yang dijalankan seseorang akan batal ketika adanya benda yang masuk dalam salah satu lubang yang berpangkal pada organ bagian dalam. Dalam istilah fikih bisa disebut dengan jauf, seperti mulut, telinga, hidung. Benda tersebut masuk ke dalam jauf dengan kesengajaan dari diri seseorang. Lalu lubang atau jauf ini memiliki batas awal yang ketika benda melewati batas tersebut maka puasa menjadi batal. Tapi selama belum melewatinya maka puasa tetap sah. Dalam hidung batas awalnya adalah bagian yang disebut dengan muntaha atau khaisum atau pangkal isung yang sejajar dengan mata. Dalam telinga, yaitu bagian dalam yang sekiranya tidak terlihat oleh mata. Sedangkan dalam mulut batasnya adalah awalnya tenggorokan yang bisa disebut dengan hulqum. Puasa batal ketika terdapat benda, baik itu makanan, minuman, atau benda lain yang lain sampai pada tenggorokan. Contoh,
Misalnya, tidak batal bila benda masih berada dalam mulut dan tidak ada sedikit pun bagian dari benda itu yang sampai pada tenggorokan. Berbeda halnya ketika benda yang masuk dalam jauh seseorang yang sedang berpuasa dilakukan dalam keadaan lupa atau sengaja, tapi ia belum mengerti bahwa masuknya benda pada jauh adalah hal yang dapat membatalkan puasa. Intinya dari perkara yang membatalkan puasa awal adalah masuknya benda ke lubang mulut, ke lubang telinga atau belakang dubur, masuk ke lewat itu. Dan ini masuknya sampai ke dalam yang sekiranya dilihat itu tidak kelihatan dari luar, maka ini membatalkan puasa. Berbeda kalau lupa bahwa makan kemudian kita sedang dalam keadaan puasa tapi lupa ternyata kita itu makan. Nah, ini tidak apa-apa, tidak masalah. Artinya tidak sampai membatalkan puasa. Atau ketika seseorang itu termasuk mu'alaf, seorang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, maka seandainya dia itu makan sementara dia sedang berpuasa, maka itu tidak membatalkan. Jadi lupa dan karena ketidaktahuannya itu tidak bisa membatalkan puasa. Yang kedua, termasuk perkara yang bisa membatalkan puasa, mengobati dengan cara memasukkan benda atau obat berarti benda lain pada salah satu dari dua jalur, kubul dan dubur. Misalnya mengobati bagian orang yang sedang mengalami ambien dan juga bagi orang yang sedang sakit urin atau sakit dari kemaluan depan. Dengan memasang alat, maka hal tersebut dapat membatalkan puasa. Jadi memasukkan sesuatu dari dua alat, dari dua kemaluan depan dan kemaluan belakang, ini bisa juga membatalkan puasa. Nah, hal yang sama juga bisa membatalkan puasa ketika seseorang melakukan kencing atau berak di dalam air. Jadi kita sedang mandi di kali atau di danau atau di mana, kemudian kita berak di dalam air, maka itu akan membatalkan puasa. Berak atau kencing di dalam air itu akan membatalkan puasa. Karena apa? Ada peluang lubang kemaluan atau dubur itu kemasukan air setelah kita keluarkan kotoran. Nanti secara jelas akan di sesi lain akan kita jelaskan. Kemudian perkara yang bisa membatalkan puasa yang ketiga adalah al-qayu, muntah-muntah, dan muntah-muntahnya ini disengaja. Muntah-muntah karena memuntahkan sesuatu di dalam mulutnya, di dalam perutnya melalui mulut, dan memuntahnya ini disengaja. Ini membatalkan puasa. Kemudian bagaimana kalau tidak sengaja? Nah, kalau tidak sengaja ya tidak membatalkan puasa. Yang sengaja itu semisal begini, sudah tahu baunya tidak enak, kemudian dicium, atau dengan tujuan biar sesuatu yang ada di dalam perut ini keluar, maka itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena ada potensi sesuatu yang keluar itu bisa masuk kembali. Orang yang muntah itu sama halnya orang yang berak dan berak di dalam air. Karena ada lubang, yang mana lubang itu bisa nanti kemasukan air melalui dubur. Yang keempat, perkara yang membatalkan puasa yaitu melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Walaupun
istrinya sendiri, apalagi istrinya orang lain, malah berat. Puasa batal disebabkan dia itu jima, melakukan hubungan suami istri. Bahkan ini dalam keterangan syar'i atau keterangan hadis-hadis dan sudah jelas riwayatnya, orang yang jima melakukan hubungan suami istri pada bulan Ramadan, maka dirinya berkewajiban mengulangi puasanya. Satu, puasanya batal. Yang kedua, wajib mengqadha salat puasanya selama 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Nah, kemudian kalau tidak mampu 2 bulan berturut-turut, ini 1 bulan saja dia berhenti. Kok kenapa sampai harus 2 bulan berturut-turut? Justru dia tidak akan mampu. Nah, jika tidak mampu, maka diwajibkan kepada dirinya untuk memberikan makan pokok setiap 1 orang 1 mud atau ukuran 6 on, 6 on beras kepada 60 fakir miskin. Jadi orang yang jima pada siang bulan Ramadan itu, 1, puasanya sudah batal, yang kedua dia kena denda. Dendanya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka dia wajib memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin, yang mana 60 orang fakir miskin itu setiap 1 orangnya 1 mud atau 6 on beras. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kelima termasuk perkara yang bisa membatalkan puasa adalah keluarnya sperma disebabkan bersentuhan kulit atau bersentuhan kulit wanita, atau disebabkan tergiur dengan perempuan. Nah, jadi karena syahwatnya tinggi, begitu dia sudah melakukan itu, kemudian keluarlah mani, keluar sperma dari kemaluannya. Jadi keluar sperma itu tidak harus melalui jima, tapi ketika melihat orang cantik, sudah tahu dia orang itu cantik, maka kemudian dia lihat sampai syahwat dan kemudian dia sampai keluar mani. Berbeda dengan ihtilam. Bagaimana kalau seandainya dalam keadaan tidur, orang dalam keadaan tidur kemudian mengeluarkan sperma, maka itu tidak menjadikan puasanya batal. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, jadi di antara termasuk yang membatalkan puasa adalah jima, baik jima itu dengan istrinya sendiri apalagi orang lain. Yang kedua, termasuk yang membatalkan puasa yaitu keluarnya sperma dari kemaluan dalam keadaan sadar. Berbeda dengan keluarnya sperma karena tidur. Nah, ini berbeda. Ini tidak akan membatalkan puasa. Demikian kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.